Halo Aquarius semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini, ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Readingan aku kali ini dengan tema ternyata ada titik terang dari konflik batin yang kamu rasakan saat ini, Aquarius. Kita lihat kartu pertama. Wow, ya. Nah, di kartu ini aku merasakan ada energi baik ya. Karena ya hal-hal yang tidak kamu duga justru hadir untuk kamu gitu. Dan untuk kamu yang selama ini kayak punya pikiran nih, tidak ingin menjalin hubungan dengan orang lagi, tidak ingin kayak menutup diri ya untuk memiliki seseorang, entah di sini kekasih, entah di sini pasangan hidup gitu ya. Karena ya barangkali kamu mengalami kegagalan, atau kamu ditinggal nikah, atau kamu dikhianati ya, macam-macam deh hal-halnya. Tetapi ternyata sekuat apapun kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin dekat atau menjalin hubungan lagi dengan seseorang, tetapi ternyata Tuhan menghadiahkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan gitu. Ya mungkin ya inilah tanda dari Tuhan bahwa mungkin kamu pantas untuk bahagia, atau sudah saatnya untuk kamu bahagia gitu. Karena Tuhan gak ingin kamu ngelihat kamu sedih, Tuhan gak ingin ngelihat kamu sendiri, Tuhan gak ingin melihat kamu itu larut di dalam kesedihan atau terjebak di dalam pikiran dan hati kamu yang pernah terluka gitu. Nah, jadi ya kamu harus keluar ya dari konflik batin ini. Kamu harus bisa menerima kenyataan yang ada dan mencoba untuk menjalani segala sesuatu hal yang saat ini sedang hadir di hidupmu. Ya mungkin dari seseorang yang saat ini deketin kamu. Karena yang aku rasakan, dia ini benar-benar tulus, dia benar-benar serius, dia sama-sama punya masa lalu dan berusaha untuk menyembuhkan luka hati bersama dengan kamu, untuk menyembuhkan masa lalu itu. Dan begitu juga dengan kamu. Jadi di sini harapannya sama-sama belajar ya. Harapannya sama-sama ingin memiliki kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang aku rasakan, memang kamu agak ragu, memang kamu awalnya agak cuek, atau karena kamu mungkin belum menerima ini semua. Tetapi ternyata setelah dijalani, kamu ngerasain ada sesuatu hal yang berbeda. Kamu ngerasain kok rasa nyaman ya bersama dengan dia, kok rasanya nyambung ya ngobrol dengan dia. Nah, mungkin inilah Tuhanlah yang membolak-balik hati, sehingga dari yang tidak menurutmu kamu menjadi iya gitu. Ya, kamu harus bisa keluar dari konflik batin ini. Dan inilah titik terang untuk kamu menyembuhkan luka hati kamu. Makanya Tuhan menghadirkan seseorang yang terbaik untuk kamu. Dan kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, intinya adalah coba berdamai dengan diri kamu sendiri. Coba stay positive thinking ya, karena ternyata banyak hikmah dari kejadian yang sudah kamu alami. Ya mungkin kalau kamu masih bersama dengan seseorang di masa lalu, hidup kamu belum tentu sebahagia ini, atau bisa jadi kamu itu selalu dibohongi, kamu selalu dimanfaatkan gitu. Jadi ya banyak-banyak bersyukur saja dengan segala kondisi yang sudah terjadi. Memang kamu dilukai, dimanfaatkan, tetapi bisa jadi inilah cara Tuhan untuk menegur kamu agar kamu benar-benar menemukan seseorang yang terbaik untuk hidupmu. Karena kamu itu luar biasa, karena kamu pantas untuk bahagia, karena kamu pantas untuk memiliki seseorang yang terbaik untukmu. Nah, dan di sini kamulah pemenangnya
ya. Disinilah kamu punya keberanian untuk perlahan-lahan keluar dari ketoksikan ini. Mencoba untuk menyeimbangkan antara hati dan pikiran, mencoba untuk bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang hadir, karena ini adalah sebuah peluang yang Tuhan buka untuk kamu, agar kamu sadar nih, bahwa banyak hal yang lebih baik ke depannya yang bisa kamu lakukan daripada kamu terus-menerus terpuruk dan larut di dalam kesedihan kamu. Memang di sini kamu mencoba untuk bersikap normal seperti biasa ya, kerja, bergaul gitu ya, tetapi masih ada kekosongan di dalam hati kamu, atau kayak kamu masih punya beban yang belum kelar di dalam jiwa kamu, sehingga hal inilah yang tetap membuat kamu itu kayak nggak bisa bebas. Kamu kayak yang masih punya pikiran-pikiran. Nah, inilah yang harus kamu benahi, dan inilah konflik batin yang sebenarnya ya. Jadi kalau kamu menyadari hal ini, intinya adalah di dalam diri sendiri. Bagaimana kamu harus berani untuk menghadapi setiap hal yang hadir di hidupmu, setiap permasalahan yang hadir, dan kamu punya energi yang cukup besar ya untuk keluar dari situasi ini gitu. Jadi bijaklah dalam mengambil keputusan. Tidak selamanya hal yang kamu lihat itu negatif justru akan berakhir negatif untuk kamu, tetapi bisa jadi sesuatu hal yang mungkin dihalangi oleh Tuhan atau yang tertunda di sini, ya inilah awal untuk kebahagiaan kamu, karena sebenarnya Tuhan itu masih menunda kebahagiaan kamu karena Tuhan ingin menyelamatkan kamu dari sebuah bahaya. Nah, inilah ambil hikmah dari setiap kejadian, sehingga hal-hal yang membebani hati dan pikiran kamu perlahan-lahan bisa plong gitu. Ya, jadi ya kamu sendiri yang harus bisa untuk mengendalikan diri kamu, hidup kamu, dan selalu berpikir tegas. Nah, ada kebahagiaan ya, ada kesuksesan yang akan kamu dapatkan gitu. Dan kamu akan mencapai tujuan kebahagiaan kamu. Di sini akan kamu raih semuanya, mulai dari asmaramu, mulai dari finansialmu, kehidupanmu, kebahagiaanmu ya. Dan walaupun kamu berada dikelilingi dengan orang-orang yang toksik, tetapi di sini kamu punya cara untuk bisa tidak terpengaruh oleh mereka, karena kita terkadang nggak sadar ya, siapapun yang hadir di sini kita nggak bisa melihat apakah dia itu benar-benar tulus atau tidak gitu. Jadi ya gunakan intuisi kamu sendiri, gunakan hal-hal feeling kamu di sini, karena kamu pasti merasakan nih mana yang benar-benar baik dan mana yang toksik gitu. Jadi ya kamu harus bisa membuka lebar-lebar mata hati kamu. Kamu harus bisa menganalisa segala sesuatu yang ada dan mencoba untuk difikirkan kembali apakah ini terbaik untukmu dan apakah ini yang kamu inginkan gitu. Karena di sini ada kesuksesan ya, dan kamu sudah mencapai kemenangan, mencapai tujuan kamu, karena kamulah pemenangnya ya Aquarius. Dan yang aku rasakan saat ini, kamu itu benar-benar sabar ya, karena banyak hal yang kamu lalui nih, jatuh bangun kehidupan kamu, naik turunnya, gagal, sedih, bahagia, tetapi kamu mencoba untuk tetap kuat, mencoba untuk tetap bertahan, walaupun ya banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, banyak yang ingin melihat kamu hancur, banyak yang ingin melihat kamu susah gitu. Tetapi di sini ya kamu mencoba untuk tenang dan bisa menahan emosi. Jadi kalau udah dalam begini nih modenya nih, ya berarti ada hal yang sedang kamu fokuskan, ada hal yang saat ini sedang kamu planningkan, atau kamu sedang untuk menata hati kamu, menahan emosi kamu, dan perlahan-lahan untuk melepaskan diri dari konflik batin yang kamu rasakan gitu. Karena hati ini nggak bisa dibohongi ya. Rasa suka, nggak suka di sini ya nggak bisa untuk dibohongi. Dan kamu ya merasakan hal ini semua ya Aquarius. Nah, selanjutnya kayak ada pesan dari semesta ya, dimana ya di sini kayak ada harapan bahwa kamu harus bahagia apapun halnya. Kamu harus bisa bangkit,
kamu harus bisa memulai kehidupan yang baru, kamu harus bisa lebih bahagia dari sebelumnya, dan kamu harus membuktikan bahwa apapun yang kamu jalani saat ini, inilah usaha kamu sendiri, kerja keras kamu sendiri, dan di sini kamu benar-benar ngerasa bangga, ngerasa puas dengan pencapaian kamu, gitu ya. Dan yang aku rasakan, perlahan-lahan konflik batin yang kamu rasakan, ya perlahan-lahan ada titik terang untuk lepas, gitu ya. Karena kamu mencoba untuk mengikuti arah angin ya, mencoba untuk tetap berada pada jalurmu, mencoba untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda, mencoba untuk bijak dalam mengambil keputusan, mengambil langkah, dan mencoba untuk berani menghadapi segala sesuatunya. Walaupun di sini mungkin kamu udah tahu nih resikonya besar, risikonya sangat berat, dan bahkan mungkin akan menghancurkan kamu, tetapi ya ini harus dijalani, ini harus dilakukan ya. Kembali lagi kepada Tuhan, semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik untukmu dan benar-benar memberikan kemudahan agar hal-hal yang kamu rasakan selama ini ya permasalahannya bisa segera selesai. Karena di sini kayak ada dunia yang berbeda ya, kayak ada pikiran-pikiran yang membuat kamu itu kayak terjebak, terbelenggu, atau apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu impikan belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Nah, inilah kenyataannya, inilah yang harus diterima, inilah yang harus dijalani, dan kamu harus bisa benar-benar ngerasa bahwa inilah keberkahan, inilah jalan Tuhan, inilah prosesnya, dan inilah yang akan membuat kamu perlahan-lahan terbuka mata hatimu bahwa ya yang kamu rasakan ini sebenarnya nggak terlalu atau tidak seseram yang kamu pikirkan gitu. Cuman terkadang pikiran kamu nih udah ini duluan gitu, udah takut duluan, sehingga dari hal ini yang mempengaruhi hati kamu. Jadi ya ada keraguan. Nah, coba segala sesuatunya itu dianalisa terlebih dahulu ya, diamati, karena kamu yang jalani, kamu yang rasakan, kamu yang akan nih tahu mana yang baik dan mana yang buruk untukmu. Jadi dianalisa, diperhatikan ya, dilihat segala sesuatunya agar keputusan yang kamu ambil di sini tidak berefek besar untuk kehidupan kamu, dan justru di sini bisa menjadikan keberuntungan untuk kamu ya, Aquarius. Jadi banyak sebenarnya titik terang yang akan membawa kamu keluar dari konflik batin ini. Ya intinya adalah kembali dengan diri kamu sendiri. Karena ya ceritanya ini nggak akan ada pernah habisnya ya. Story kamu ini nggak akan pernah ada habisnya. Namanya masih hidup, masih berlanjut ya kehidupan ini. Tentu ya selesai satu masalah, hadir masalah lagi. Tetapi tergantung kembali kepada diri sendiri, bagaimana kamu harus bisa siap menerima kenyataan yang ada, dan bagaimana kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, mencoba menerima kenyataan, mencoba menerima segala sesuatu yang terjadi, sehingga dari ini kamu benar-benar siap menjalani kehidupan dan kamu benar-benar menikmati hasil dari kerja keras dan perjuangan kamu selama ini. Nah, inilah titik terang dari konflik batin yang kamu rasakan. Jadi persiapkan diri kamu, karena kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas untuk memiliki seseorang yang terbaik di hidupmu, karena kamu pantas untuk memiliki kesuksesan, dan kamu pantas untuk mendapatkan segala sesuatu yang kamu impikan. Karena kamu adalah orang yang sangat tangguh dan pekerja keras ya, Aquarius. Jadi banyak keberuntungan yang kamu rasakan, walaupun di sini di baliknya ada kesedihan, ada kegagalan, tetapi kamu meyakinkan segala sesuatunya bahwalah kamu pemenangnya, dan kamu akan menunjukkan kepada orang-orang yang sudah menyakitimu bahwa ya
Tanpa kalian aku sukses, tanpa kalian aku bahagia, dan aku saat ini benar-benar menemukan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup bersama dengan orang-orang yang mencintai dan menyayangiku dengan setulus hati. Oke, Aquarius semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya, Aquarius. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!